Itu timnya malaikat maut apa enggak sibuk banget tuh? Sama timnya malaikat mungkar nakir tuh. Pertanyaannya sama, kenapa lo nonton bola? Kenapa? Masih sekarang? Masuk. Aziz siapa? Oh, kerja di sini, dia kerja lagi. Ngajak ngaji lah kerja. Ya, sampai mana? Sampai mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah nahmaduhu wa wabarakatuh. nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, atas limpah nikmat yang diberikan pada kita semuanya. Selawat salam semoga senantiasa tercurah atas nabinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh keluarga beliau, sahabat, kerabat dan pengikutnya, serta kita semuanya insya Allah istiqomah konsisten dalam menjalankan dan mengerjakan sunnah-sunnahnya hingga akhir masa nanti. Kita akan melanjutkan pengajian hadis kita, Misbahul Dhalam Syarah Bulughul Maram karangan Al-Syekh Muhajir Ansar Al-Baghazi. Hadis nomor berapa? 13 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, Kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwabin bidin suhuliyatin min kursuf. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikafani dengan 3 baju. Inilah yang kemudian menjadi syariat bahwa laki-laki dikafani dengan 3 baju, 3 lembar, maksudnya 3 lembar kain. Ya, kalau perempuan 5, sunnah ya. Kalau memang 1 cukup ya sebenarnya 1 nggak apa-apa. Kalau memang mau dikafani 5 juga nggak masalah. Tapi sunnahnya sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikafani dengan 3 lembar kain, maka diikuti itu saja. Bildin yang putih, ya, kain kafannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam putih. Meskipun kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang kemarin, itu kafan itu bebas dengan kain apa saja boleh. Misalnya antum pengen kain kafan Nusantara, misalnya batik, ya masalah, ya. Kenapa? Tidak masalah, tidak masalah. Ya, atau pakai merah putih nggak masalah. Kafan itu sebenarnya boleh dengan berbagai macam warna, boleh, ya, asal dengan catatan tidak mengandung mungkar, ya jelas, atau tidak ada ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kan ketika kita baca-baca di kitab, misalnya kan ada yang mengatakan kalau mayit pengen aman dari siksa kubur, suruh nulisin surat Inna Anzalnahu gitu kan di kafannya. Itu kan ditentang para ulama. Kenapa? Kain kafan itu bisa kena najis. Sementara kalau Quran kena najis, sengaja menulis Quran dan nanti akan kena najis, itu haram hukumnya. Seperti itu. Maka kemudian ada yang ngakalin. Ulama itu banyak akalnya. Kalau gitu jangan tulis pakai tinta, pakai air. Gitu tuh. Kalau pakai air kan tulisannya hilang, tapi secara tersirat masih gitu. Ya. Oh, ta'ala alam lah. Tapi jangan nulis apa-apa di kafan. Di kafannya biasa saja. Bisa tidak ada istilah mau kain modelnya apapun, tetapi yang jelas dia harus kain yang mencukupi suci dan dari najis, gitu aja. Kan halal. Jadi kain kafannya Nabi itu ada 3 lembar,
warna putih. Suhuliyatin, suhuliyah itu artinya putih. Yang putih. Berarti Nabi memang menggunakan kain kafan yang putih. Putihnya ya putih sekali. Min kursuf dari kursuf, dari koton apa? Katun. Ya, katun kapas, katun kapas. Laisa fiha qamisun wala imamatun, Nabi tidak ada di dalamnya komis, gamis. Nabi tidak dipakai gamis, wala imamatun, dan juga tidak imamah. Nabi tidak pakai imamah. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam polosan saja ketika dimakamkan, cukup 3 kain. Itu kemudian jadi sunnah untuk hari ini sampai sekarang bagi umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau antum kemudian ketika meninggal masih pengen pakai imamah dan sebagainya, silahkan. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memakai imamah ketika beliau wafat. Mutak. Tidak sesuai ukuran loh kafan, mas. Sesuai ukuran fisik manusianya. Iya boleh pakai ihram boleh. Syara qauluhu suhaliyah as-suhul bidomil muhmalatayn, ya, wa akhiruhu lam. Kata syuhul dengan domahnya muhmalatain. Muhmalatain itu sin yang tidak titiknya, dan yang enggak ada titiknya, dan hak yang enggak ada titiknya itu muhmalatain namanya. Dan akhirnya adalah lam, aibidun, artinya putih. Qala al-Azhuri, berkata Imam Azhuri, bi fathi sin al-Madinah wa bid-dhammi as-siyab. Kalau di fathahnya sin, sahul itu kota Sahul. Tapi kalau dikali suhul dengan domahnya sin, maka dia adalah baju maksudnya. Ini bahasa Arab tuh begitu. Maka kemarin saya menjelaskan antara irkun dan arokun itu beda maknanya. Kalau dalam tulisan Arabnya sama ain, ro, kof. Anda baca irkun artinya otot, Anda baca arokun artinya keringat. Gitu kan? Beda kan? Kalau tulisannya sama, itulah kadang-kadang kalau baca kitab itu ngerinya di salah harokatnya itu. Wa waqa fi riwayatil Baihaqi sukuliyatin. Apa itu namanya? Jadid ya, namanya. Apa itu namanya? Kain kafan yang baru. Kain kafan putih yang baru. Ustufida min hadzal hadisi. Diambil faedah dari hadis ini, annahu la tajuzu ziyadatul kafan. Boleh dibaca kafani, boleh dibaca kafni ya. Diambil faedah dari hadis ini, sesungguhnya tidak boleh nambahi kafan ala salah satu aswabin melebihi 3 lembar. Kalau lihat daripada hadis ini. Fa ma'al qamisi wal imamati takunu khamsatu aswabin. Kalau digabungkan dengan komis, gamis, dan imamah, kurban, maka dia jadi 5 lembar. Fa ziyadatu alal khamsati israfun. Nambahi lebih dari 5 itu israf. Awis salah satu ba'dal qamis, awis salah satu ba'dal qamisi wal imamati, atau nambahi lebih dari 3 setelah gamis dan imamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada. Wes. Itu udah kayak tentara perang saja buat semua kitabnya. Moga-moga silakan itu. Oke, lanjut. Qala Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, wa fi annal kafana tusannu ala salasa. Di dalam hadis ini diterangkan sesungguhnya kafan itu disenahkan atas 3 lembar. Wa fil qamisi wal imamati khilafun bainal a'immah, dan terkait masalah gamis dan surban para ulama berbeda pendapat. Fa an ba'dil Hanafiyah annahu yustahabbul qamis dunal imamah. Maka dari sebagian pendapat ulama mazhab Hanafi sesungguhnya disunahkan pakai gamis bukan pakai surban. Wa anil jumhur, dan dari jumhur ulama annahu la yustahabbul qamis walal imamah amalan bihadzal hadis. Sesungguhnya tidak disunahkan memakai gamis dan tidak disunahkan memakai surban mengamalkan hadis ini. Itu tadi yang saya jelaskan di awal, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika beliau wafat tidak memakai gamis dan
imamah. Wa fil hadisi bayanun. Mana kok lompat? Kalau laisa biya qamisun wala imamah. Adapun sabda Nabi yang berbunyi laisa biya qamisun wala imamah fihi annahu yahtamilu nafyu wujudihima jumlatan wa yukhdamalu nafyul ma'dud. Di dalam hadis ini annahu yuhtamalu boleh ya, yuhdamalu nafyu wujudihima, dimungkinkan tidak ada wujud gamis dan imamah jumlatan sama sekali. Memang Nabi ketika dikafaninya cukup 3 kain dan memang tidak memakai gamis dan imamah sama sekali. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, maksudnya adalah yuhdamalu nafyul ma'dud. Ya, salasatin as-salasa kharijatan. Artinya yang dinafikan bilangannya. 3 baju, Nabi dikafani dengan 3 lembar kain selain serban dan gamis. Maksudnya begitu. Kata laisa fiya qamisun wala imamah itu diartikan yang pertama memang Nabi tidak pakai sama sekali gamis atau imamah, atau dimungkinkan 2 gamis dan imamah tidak dimasukkan dalam hitungan 3 orang tadi. Jadi 3 tadi di luar gamis dan imamah gitu. Namun wal ihtimalul awal aqrabu. Kemungkinan yang pertama itu lebih dekat. Artinya Nabi memang tidak menggunakan gamis dan tidak memakai surban. Itu kemungkinan pertama, lebih dekat seperti itu. Wa'an ba'dil hanafiyyati fi qawlihi laisa fi qamisun ay jadid. Ya, dari sebagian ulama Hanafiyah dalam menjelaskan sabda Nabi laisa fi qamisun ay jadidun, artinya yang baru, tidak pakai pakaian gamis yang baru. Ya, gamisnya dipakai gamis lama. Wakila jadi katakan laisa fil qamis alladzi ghusila fihi. Ya, artinya Nabi tidak menggunakan gamis yang dipakai untuk memandikan beliau. Ya. Aw laisa fi gamis makfuf al-atraf, atau Nabi tidak menggunakan apa itu namanya gamis yang diikat ya, diikat ujung-ujungnya. Wafil hadis, artinya ini penafsiran laisa fi gamis itu memang macam-macam. Tapi yang paling akrab, paling dekat pada yang hak adalah Nabi memang tidak memakai gamis dan tidak pakai imamah, nggak pakai surban. Wa fil hadis, dan dalam hadis bayanun annahu la tajuzu ziyadatu ala salat athwabin bidunil qamisi wal imamah. Dalam hadis tersebut menjelaskan sesungguhnya tidak diperkenankan nambahi lebih dari 3 lembar kain tanpa gamis dan imamah. Au ma'aha, atau bersama dengan gamis dan imamah, alal khilafi sabiq. Kalau ulama debatable apakah pakai gamis atau imamah atau tidak, itu memang debatable. Tapi yang jumhur tadi mengatakan tidak ya, tidak pakai gamis dan imamah. Maka kalau antum melihat kemudian ada kiai yang wafat lalu kemudian dikasih gamis dan imamah, ya biarin saja. Karena memang ada ulama yang berpendapat boleh. Oke. Wa ani Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Dan dari Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala ridha kepada beliau. Kala beliau berkata, lamma tuwfiya Abdullah bin Ubay. Tatkala Abdullah bin Ubay wafat, Abdullah bin Ubay bin Salul itu gembong orang munafik di Madinah. Benci sama Rasulullah sampai ubun-ubun itu, ya. Benci banget sama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Uniknya anaknya jadi sahabat Nabi. Anaknya itu jadi orang muslim dan termasuk sahabat pilihan. Bijan ya. Barokah. Ya, barokah turun dari langit. Jadi inilah yang saya sebut, kadangkala tidak mesti keturunan orang jelek itu dia jelek. Ya. Yuhrijul. Jadi terkadang perkara yang hidup itu tumbuh dari yang mati, dan yang mati dari yang hidup. Itu artinya terkadang orang tuanya kafir, anaknya mukmin, terkadang orang tuanya mukmin, anaknya jadi kafir, itu biasa. Kalau ada anaknya kiai tadi kemudian dia murtad dan sebagainya, ya biasa.
Anaknya Nabi aja ada yang nggak beres kok. Anaknya Nabi Nuh, katanya. Lamma tuwfi Abdullah bin Ubay, dan kala Abdullah bin Ubay wafat, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ja'a ibnuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datanglah putranya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqala, dan beliau berkata, "A'dini qamisak." Ya Nabi, berikanlah gamismu. Uktafinhu bihi, aku akan mengafani bapakku dengannya. Kenapa anaknya minta gamisnya Nabi? Supaya barokah, supaya bapaknya nggak disiksa gitu loh, pemahaman anaknya. Karena anaknya ini sahabat pilihan, termasuk sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang mukmin pilihan. Ya, dia minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya bapaknya, gembong orang munafik itu, dikafani pakai gamisnya Nabi. Kalau gamis bekas yang dipakai Nabi barokah ya jelas, itu nggak ada yang mengingkari. Tapi kan yang menjadi pokok utamanya adalah iman. Iman itu merupakan syartun li qubulil amal dan syartun li sihhatil amal. Iman itu merupakan syarat diterimanya amal dan syarat di syarat sahnya amal. Kalau tanpa iman ya nggak bisa, meskipun Anda memakai terompahnya Nabi, kayak mau pakai komplit pakai bajunya Nabi sekalian ya nggak bisa. Ini kan seakan kontradiksi ya. Yang awal putrinya Nabi dikafani dengan gamisnya Nabi. Itu supaya barokah. Nah ini dikafani juga tapi nggak ngaruh. Maka yang jadi pokok adalah masalah keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ya. Fadahu iyah, maka Rasul pun memberikan pakaian gamis tersebut kepada putra Abdullah bin Ubay bin Salul. Muttafaqun alaih. Hadis tersebut disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bin Hajjaj. Syara' wa tamamul hadisi kama fil Bukhari ba'da qawlihi. Sempurnanya hadis sebagaimana yang ada dalam Sahih Bukhari setelah sabda ukafinhu bihi, aku akan mengkafani bapakku dengan gamis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya wasalli alaihi, itu maksudnya nih, ukafinhu bihi wasalli alaihi, dan sholati ya Nabi, minta Nabi menyolati bapaknya, wasalli bukan wasalla ya, wasalli alaihi, wastaghfirillah, dan mintakan ampun untuk bapaknya. Namanya anak lu ya. Meskipun dia tahu bahwa bapaknya adalah gembong orang munafik, tapi kalau mati ya nggak tega juga. Maka pengen tetap dia mintakan ampun. Saya yakin orang yang jadi mu'alaf itu ketika kemudian dia ngenang bapaknya yang mati dalam keadaan kafir itu nggak enak hatinya itu. Mau ngapa-ngapain nggak bisa, doain nggak boleh, ngirim pahala nggak boleh dan sebagainya. Karena isinya kan namanya anak loh. Gitu. Ini juga sama. Anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul itu juga karena yang meninggal bapaknya, maka beliau berusaha untuk mendekati Rasulullah supaya Rasulullah mau memberikan baju gamisnya sekaligus mau mensolati beliau dan memintakan ampun akan dosanya. Fa'adahun Nabi sallallahu alaihi wasallam qamisah. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gamisnya, faqala, kemudian beliau berkata, ya, adzani fa'adzanahu, izinkanlah aku, misalkan fa'adzinni, adzinni, izinkanlah aku, ya, fa'adzanahu, dan dia pun mengizinkannya. Falamma arada yusalli alaihi, tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam berkeinginan atau bermaksud ingin mensolati Abdullah bin Ubay bin Salul, jazabahu Umar radhiyallahu taala anhu. Umar menarik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mau disolatin Nabi, Umar menariknya. Faqala, maka kemudian Umar berkata, alaihissallahu qad nahaka an tusalli 'alal munafiqin. Ya Rasul, bukankah Allah telah melarang Anda untuk mensolati orang-orang munafik? Faqala, maka Nabi menjawab, ana bainal hiyaratain.
Aku itu di antara dua kebingungan, bingung aku itu. Benar kan? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman begini masalahnya. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirallahu lahum. Kamu minta ampun atas dosa mereka orang munafik, ataupun tidak memintakan ampun atas dosa orang munafik. Sesungguhnya apabila kamu memintakan ampun kepada atas dosa orang munafik 70 kali sekalipun, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Itu namanya Nabi bingung. Allah memerintahkan, ibaratnya menyuruh kamu mau memintakan ampun ya boleh, mau enggak mintakan ampun juga enggak apa-apa. Tapi kalau kamu memintakan ampun sampai 70 kali pun enggak akan diampuni oleh Allah. Ya. Artinya di ayat ini belum ada larangan yang spesifik. Ya, nah, Allah belum melarang Rasulullah secara spesifik. Surat At-Taubah ayat 70. Nah, 80. Wassallallahu alaihi, maka Nabi pun mensolati dia. Fanuzilat, maka kemudian diturunkan, fanazalat boleh ya. Fanazalat, maka turunlah ayat ini. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Janganlah kamu mensolati atas seseorang dari mereka yang mati selama-lamanya. Orang yang disebut mata abadan orang kafir loh. Orang kafir itu meskipun jasadnya kelihatannya hidup di dunia, tapi dia mati sebenarnya tuh. Maka disebut mata abadan. Orang yang mati selama-lamanya itu orang kafir. Nah, ini Allah melarang untuk mensolati. Mensolati juga diartikan mendoakan. Makanya memintakan ampun atas dosa-dosa orang yang kafir yang telah mati itu nggak boleh. Maka nalin nabiyyin walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kana zawil qurba min ba'di ma tabayyana annahum min ashabil jahim. Ya, enggak boleh bagi Nabi dan orang-orang mukmin untuk memintakan ampun atas dosanya orang-orang musyrik, enggak boleh. Setelah yakin bahwa dia adalah penduduk neraka jahim. Yakinnya kenapa? Matinya belum sempat Islam. Lah kalau tadi kayak kasus yang tadi yang dia kemudian masuk Islam seminggu lalu kemudian mati, ya tetap baru disolatin, dirawat sebagaimana orang muslim, diikram sebagai orang muslim. Adapun perilaku dia ketika hidup salah, ya karena dia telah murtad, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang jelas dia sudah dapat hidayah yang luar biasa. Jadi kalau nggak dapat hidayah, nggak mungkin bisa. Kadang-kadang sampai dibujuk-bujuk juga nggak mau. Itu udah luar biasa itu. Qauluhu lamma tuwfiya Abdullah bin Ubay. Tatkala Abdullah bin Ubay wafat, Abdullah bin Ubay bin Salul, Ra'isul Munafiqina, gembong atau kepala orang-orang munafik di Madinah. Jadi orang munafik itu nggak ada di Mekah pada waktu itu. Orang Mekah itu cuma ada dua kemungkinan, kalau nggak kafir ya mukmin. Musyrik maksudnya ya, kalau nggak musyrik mukmin. Nggak ada orang kafir orang munafik di Makkah itu nggak ada. Orang munafik itu adanya di Madinah. Kenapa? Karena mereka sebenarnya memiliki keinginan untuk menjadi raja, menjadi kepala suku. Semenjak Rasulullah datang, kan kemudian suku-suku melesap jadi satu kan, namanya Ansor. Seperti itu kan. Maka mereka jadi marah, mereka tidak terima, mereka pura-pura masuk Islam, tapi sebenarnya dia benci sama Islam. Itu yang terjadi. Oke, lanjut. Wa kana waladuhu min khiyaril mu'minin. Nah, dan dia anaknya Abdullah bin Ubay itu termasuk orang mukmin pilihan. Ya, anaknya itu orang mukmin pilihan. Wa indama mata Abdullah Ra'isul munafikin talaba waladuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Abdullah mati, si kepala orang munafik ini, anaknya lalu minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayo dia qamisahu. Supaya Nabi memberikan gamisnya. Tujuannya apa? Tabarukan untuk mengambil keberkahan dari gamisnya Nabi. Itu pinternya anaknya sebenarnya. Tapi nggak ada manfaat kalau tanpa iman. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul ini munafiknya munafik hakiki, munafik etikodi. Dia kafir munafik, dia nggak pernah muslim, nggak jadi muslim. Dia hanya berikrar kalimat syahadat di mulut,
tapi batinnya benci terhadap syariat. Itu termasuk orang munafik. Dia munafik. Munafik yang dimaksud dalam Al-Quran semua adalah munafik yang i'tiqadi. I'tiqadnya yang munafik. Maka hakikatnya dia kafir. Nah, beda kalau kemudian yang dikasihkan adalah orang-orang munafik amali. Munafik amal itu orang mukmin, percaya sama Allah dan Rasulnya, hanya saja sering dusta, misalnya begitu. Itu bisa berkah benar dapat gamisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa'adahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lima kanat ibnihi. Maka Nabi pun memberikan gamisnya karena kedudukan anaknya alladzi huwa min khiyaril mu'minin, yang merupakan orang mukmin pilihan. Dikasih karena anaknya termasuk sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terpilih. Nggak enak lah bahasa kita. Wal istislahi qulubil mu'allafati qulubuhum, dan untuk menenteramkan, memperbaikilah hati orang-orang mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Kalau enggak nanti dikira Nabi kejam, Nabi kok wah enggak perhatian sama umatnya. Orang-orang baru mu'allaf kan imannya belum kuat, keyakinannya belum kuat, maka yang dilihat adalah apa yang tampak di mukanya. Begitu. Kalau orang mukmin mah apa yang dilakukan Nabi iman saja. Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar iman saja. Tapi orang mu'allaf kan nggak bisa begitu. Maka kenapa sih orang mu'allaf dikasih zakat kalau perlu banyak? Ya yang pertama supaya dia yakin mantap bahwa orang Islam itu semuanya perhatian. Baru masuk Islam gak dikasih zakat misalnya. Ya. Jadi yang disebut mu'allaf itu ada dua pengertian di dalam zakat itu. Yang pertama dia baru masuk Islam atau dia terduga mau masuk Islam sebentar lagi. Wah kelihatannya udah mulai baca-baca buku Islam tapi belum Islam nih. Kasih zakat yang banyak. Supaya dia masuk Islam. Seperti itu. Walikaunir rasuli raufar rahim, dan karena Rasul itu adalah orang yang penyayang lagi pengasih lagi penyayang. Rauf tadi pengasih juga ya. Nabi itu pengasih, penyayang. Bahkan dalam satu riwayat ketika ditanya kenapa dikasih ya Nabi mengatakan aku tidak mau orang-orang kafir menduga bahwa aku tidak sayang sama umatku. Karena Abdullah bin Ubay itu runtang-runtungnya bersama dengan orang mukmin, bahkan ke masjid juga. Gitu. Karena memang dia membaca syahadat. Wa illa fal qamisul ladzi albasahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ibn Salul la faidata fi. Kalau kemudian tidak demikian alasannya, maka gamis yang dipakai Nabi sallallahu alaihi dipakaikan Nabi albasa ya. Yang dipakaikan Nabi kepada Abdullah bin Ubay bin Salul itu la faidata fi, enggak ada faedahnya sama sekali. Kenapa? Karena yang pokok untuk menyelamatkan kita dari siksa neraka adalah iman. Itu nomor satu. Iman. Maka kalau ada orang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalu dia mati, maka dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada iman. Ya. Akan keluar dari neraka orang yang di dalam hatinya ada keimanan meskipun cuma sedikit. Meskipun cuma sebiji zarah. Maka yang perlu kita miliki adalah mempertahankan iman kita gitu loh. Jangan sampai mati tanpa membawa iman. Makanya kita kan wajib husnudzon kepada siapapun yang meninggal kalau dia mukmin selagi belum ada kenyataan bahwa dia kafir. Kalau dia mukmin misalnya husnudzon saja, nggak usah kemudian aneh-aneh. Itu caranya kita apa itu namanya melatih supaya kita menjadi orang yang benar dan lurus. Summa sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi kemudian mensolati ya, tepatnya mensolati Abdullah bin Ubay. Fanjalallah. Jadi Nabi itu sempat mensolati Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini harus dicatat. Ya, Nabi sempat mensolati Abdullah bin Ubay bin Salul. Wis, mantap. Apa itu? Oke, lanjut.
Kemudian fa'anzalallahu ta'ala, Allah menurunkan ayat. Ya, Allah menurunkan ayat di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 84 sampai 85. Bunyinya begini. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrih. Janganlah kau ya Nabi Muhammad mensolati atas seorang pun dari mereka mata abadan yang mati selama-lamanya. Itu orang kafir. Orang kafir itu mati selama-lamanya. Wala takum ala qabri, dan jangan kamu berdiri di atas kuburnya. Enggak usah nganterin juga sampai ke kuburan. Innahum kafaru billahi wa rasulih. Sesungguhnya mereka kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasikun. Sementara mereka mati dalam keadaan fasik. Gede udahnya. Apa? Gitu ya. Mereka mati dalam keadaan fasik. Wala tu'jib. Fasik itu artinya apa fasik? Al-huruju an ta'atillah. Keluar dari ketaatan kepada Allah. Ini enggak taat kepada Allah. Yaitu bisa menimpa orang mukmin ataupun orang kafir. Orang kafir juga fasik karena enggak taat sama Allah. Orang mukmin juga bisa jadi fasik. Pokoknya kalau ada orang mukmin tidak taat sama Allah, yang namanya fasik gitu. Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Janganlah mengherankan, menakjubkan dirimu harta mereka dan anak mereka. Karena kemarin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau menyolati karena faktor anaknya, ya kan? Maka ditegur oleh Allah, wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Janganlah menakjubkan dirimu harta mereka ataupun anak mereka. Innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha fid dunya. Karena sesungguhnya Allah berkeinginan untuk menyiksa mereka di dunia dengan tidak usah disolati, nggak usah kemudian apa itu namanya dihormati, nggak usah tarahum. Apalagi ngomong almarhum sama orang-orang munafik, orang kafir. Wah, almarhum ini jangan mendiang saja, karena memang Allah ingin menyiksa mereka di dunia juga. Almarhum itu untuk sebutan orang-orang mukmin yang wafat. Ya itu namanya tarohum. Bilang almarhum itu artinya kita membacakan supaya dia dikasih rahmat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa tazhaqa anfusuhum, dan menghinakan diri mereka, wahum kafirun, sementara dia dalam keadaan kafir. Hadhil ayat. Ayat ini nuzilat, diturunkan fi qadiyati Abdullah bin Ubay bin Salul, ra'isil munafikin, dalam apa itu namanya perkara Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong orang-orang munafik. Wa munasabatul hadisi lil babin nahi an muwalatil kafirin wal munafikin. Maka munasabah, kecocokan hadis ini terhadap bab larangan untuk bersayang-sayangan, berkasih sayang kepada orang kafir dan orang munafik. Wa in tabarruka bil ibadis sholihin wa asarihim, meskipun dia bertabaruk dengan pakaian orang soleh dan asar mereka. Fatabaruku bil libasi wal asari la yadfa'u anhul azaba. Maka tabaruk dengan pakaian dan asarnya orang soleh itu tidak bisa menolak siksa daripadanya, dari dia. Jadi dia pakai tabaruk dengan apapun tetap akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama bayyanallahu ta'ala fi kitabih, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menerangkannya di dalam Al-Qur'an. Fakadzalikal walad, demikian juga anak, Pak. La yanfa'ul walid idza kana munafiqan kafiran. Tidak akan manfaat orang tua ya kepada orang tua tatkala orang tuanya munafik atau kafir. Meskipun anaknya mukmin, saleh, orang tuanya kafir, ya enggak manfaat. Enggak ada manfaatnya. Anak itu akan bisa mensyafaati orang tuanya jika sama-sama muslim. Orang tua bisa mensyafaati anaknya jika kemudian sama-sama muslim. Bahkan kalau kemudian salah satu di antara mereka levelnya ada yang tinggi, misalnya soleh, ya, dia adalah orang soleh, anaknya atau orang tuanya kurang soleh, nanti akan dipertemukan Allah, al-haqnahum, akan dipertemukan oleh Allah di surga. Jadi yang levelnya rendah tersebut itu akan diangkat setara dengan yang levelnya tinggi. Itu tasyafuknya atau saling mensyafaatinya anak terhadap orang tua atau orang tua terhadap anaknya.
Fal hadisu yadullu ala jawazil kafni bi qamisi ghairihi. Hadis ini menunjukkan bolehnya memberikan kafan dan gamis orang lain. Wa hadhil qissah tadullu annal kafana yajuju fi kulli ma yajuju lubsuhu fi hayati. Nah, kisah ini menunjukkan kafan itu diperbolehkan ya dalam segala hal yang boleh dipakai pada saat dia hidup. Mau pakai baju kayak mau pakai sarung kayak mau pakai batik kayak dan sebagainya silahkan boleh. Itu hakikatnya. Gitu. Wallahu taala alam bisawab.